Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia dan juga futsal Indonesia. Kenapa masih futsal? Karena lagi hangat-hangatnya dan lagi gacor-gacornya. Ada informasi terbaru dari dunia futsal di mana rank FIFA Timnas Futsal Indonesia naik drastis. Kita berada di posisi 15 dunia, teman-teman. Kenapa kita bisa ada di posisi 15 dunia? Ya karena rentetan hasil bagus di Piala Asia kemarin. Jadi setelah kita menang berturut-turut dan cuma sekali kalah di final, maka kita punya peringkat FIFA, posisi di rank FIFA itu naik drastis. Dari yang awalnya posisinya itu ada di 24, sekarang kita melonjak naik berada di posisi 15. Bahkan negara sekelas Italia itu ada di bawahnya Indonesia. Kenapa bisa begitu? Ya bisalah karena kita kingnya Indo gitu. Bukan kingnya Indo, king Indo maksudnya. So seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen soal berita bagus ini? Let's go, kita simak sama-sama. Inilah top 20 FIFA Futsal Ranking Update, di mana Timnas Futsal Indonesia itu naik ke peringkat 15 dunia guys, alias naik 9 peringkat dari peringkat sebelumnya yaitu peringkat 24 dunia. Ya, kalian nggak salah dengar, negara kita saat ini berada di peringkat 15 dunia. Dan ini efek karena Timnas Futsal Indonesia mampu finish sebagai runner-up Piala Asia Futsal 2026. WD ini benar-benar membuktikan bahwasanya level dari Timnas Futsal Indonesia itu bukan Asia lagi guys, tapi udah dunia. Yes. Dan tim Hector Sauto ini sudah sangat layak masuk ke Piala Dunia Futsal. Kalau menurut kalian gimana? Coba kita lihat negara-negara di sini ya. Ada Brasil, Spanyol, Portugal, Iran, Argentina, Maroko, Rusia, Kazakhstan, Ukraina, Prancis, Thailand. Oh ngeri, ada dari Asia Tenggara di 10 besar bos. Ya 15 besar lah. Thailand di urutan 11, Jepang 12, Kroasia, kemudian Indonesia ada di peringkat 15. Jadi 15 besar itu ada 2 negara dari Asia Tenggara, teman-teman. Ada Thailand di peringkat 11 dan juga Indonesia. Ya di mana Malaysia kalau kita mau lihat ini? Tidak ada di sini nih ya. Mungkin sudah tenggelam itu Malaysia itu. Jadi kita sebenarnya bangga dengan posisi Indonesia. Sekarang naik rank FIFA-nya, sekarang ada di posisi 15. Dan menurut saya itu keren sekali loh. Kapan lagi kita ada di posisi 15 ya kan? Seandainya timnas sepak bola kita peringkat FIFA-nya seperti futsal, aduh, tidak habis pikir saya tuh, jago sekali itu. Tapi futsal keren, kita sekarang ada di posisi 15 dan ya, kita negara kedua dari Asia Tenggara yang ada di 15 besar. Kalau Thailand ada di 11, maka Indonesia ada di 15. Ya mungkin kalau pertandingan futsal ini resmi FIFA ya, itu terus-terusan ada, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia mungkin ada di 10 besar ini, menggeser Thailand di posisi 11 ini. Ya congratulations lah untuk timnas futsal yang akhirnya naik peringkat dan kemarin runner up Piala Asia. Wow, keren luar biasa. Timnas Futsal Indonesia mencetak sejarah sebagai runner-up Piala Asia Futsal 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta. Pencapaian ini diprediksi membawa Indonesia ke peringkat 15 dunia dalam ranking FIFA, lonjakan signifikan dari posisi 24 saat ini. Timnas mengumpulkan tambahan poin plus 97,57, total menjadi 1.288,54 poin. Performa impresif ditunjukkan dengan kemenangan melawan Korea Selatan, Kirgistan, Vietnam, dan Jepang, serta hasil imbang melawan Irak di fase grup dan melawan Iran di final. Timnas Futsal Indonesia juga mencatat rekor tanpa kalah dalam waktu normal selama turnamen. Betul sekali, kita belum pernah kalah itu. Dan yang paling epicnya itu kita lawan Iran itu di final itu. Bayangkan kita bisa bawa Iran sampai ke babak extra time, bahkan adu penalti, itu sudah sesuatu sekali itu. Nah dari hasil-hasil positif di Piala Asia kemarin, akhirnya kita punya rank FIFA itu melonjak naik teman-teman. Dan itu kita patut bangga karena bendera Indonesia ada di 15 besar. Oh keren. Ya kita doakanlah nanti berikutnya bukan hanya di 15 besar, tapi timnas futsal kita itu ada di peringkat 10 besar lah. Naik ke 10 besar. Oh kalau ada di sana keren sih. Itu memang level dunia, sekarang saja sudah level dunia. Kalau nanti kita dari 10 besar,
Semakin keren lah timnas futsal kita itu. Keren. Masuk level elit Asia, ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia melonjak drastis. Saat ini, Indonesia menempati peringkat 24 dunia dan peringkat 6 Asia. Dengan melihat performa dan hasil yang didapat skuad Garuda di Piala Asia Futsal edisi kali ini, maka lonjakan rank FIFA kita udah ada di depan mata. Indonesia sukses menembus partai final dengan catatan impresif, 6 pertandingan tanpa tersentuh kekalahan, baik di waktu normal maupun extra time. Bahkan bertemu sang raja terakhir Iran pun bisa diimbangi hingga babak adu tos-tosan. Nah, berdasar perhitungan sistem poin FIFA Futsal, Indonesia akan meraup poin sekitar 81,6. Poin tersebut mayoritas mengacu dari kemenangan atas Vietnam dan Jepang, serta hasil imbang kontra Iran sampai di extra time. Dengan tambahan poin tersebut, peringkat FIFA Timnas Futsal melonjak ke posisi 18 dunia, sekaligus menyalip Vietnam dan Uzbek. Hal ini seolah jadi bukti kalau Adrian Syahnur dan kolega kini udah masuk level elit Asia. Bukan Asia lagi sebenarnya, dunia ini. Kita ada di posisi 15 besar, mengalahkan Vietnam, mengalahkan Malaysia, dan bahkan hanya 2 loh negara dari Asia Tenggara yang rank FIFA-nya itu kalau mau dilihat tinggi untuk futsal ini, Thailand sama Indonesia. Artinya 2 negara inilah yang menggendong Asia Tenggara untuk kancah internasional gitu. Sedangkan yang lain ya badut semua. Apalagi yang jersey kuning itu lebih badut lagi itu ya kan. Tapi kita jangan sombong. Kenapa? Karena nanti mereka bilang kita selalu ngadi-ngadi. Padahal sebenarnya ya kita bicara itu fakta bahwa memang Indonesia sekarang levelnya bukan Asia lagi, sudah dunia itu. Bayangkan dari 6 Asia naik ke posisi 2 Asia. Iran, Indonesia, Jepang, Irak, Indonesia bro. Negara-negara yang lain lewat itu. Selesai, hanya Indonesia. Berbeda dengan versi resmi FIFA, ranking dunia futsal versi sumber independen ini dinilai lebih realistis dan relevan dengan peta kekuatan futsal dunia saat ini. Peringkat dari sumber Ron Bass Sports tidak dibuat sembarangan, melainkan dihitung berdasarkan data dari 11.196 pertandingan. Semakin banyak data pertandingan yang masuk, semakin akurat posisi sebuah tim dalam daftar tersebut. Untuk update terbaru setelah berakhirnya Piala Asia, Piala Eropa, dan CONMEBOL, inilah ranking top 10 Asia versi Ron Bass Sports. Bisa kita lihat peringkat timnas Indonesia jauh lebih rendah ketimbang versi resmi FIFA. Versi Ron Bass Sports, Indonesia menempati 30 dunia dan 3 Asia dengan 200 match yang telah dimainkan. 30 dunia. Ini bukan resmi FIFA ya teman-teman. Ini dia independen, artinya berdiri sendiri ini. Tapi katanya realistis itu. Tapi apapun itu kita mengacunya itu ke FIFA ya, karena semua ini ada dalam naungan FIFA gitu kan. Apapun yang terjadi di belakang layar, intinya yang kita tahu bahwa ketika FIFA merilis rank FIFA, maka itulah yang diakui gitu kan. Siapa sih yang mau mengakui di luar FIFA? Itu kan tidak resmi. Tapi ini kan resmi, FIFA sendiri yang merilis rilisan dari FIFA bahwa peringkat futsal dunia sekarang itu sudah berubah, karena di beberapa benua pun ada pertandingan-pertandingan lain lah, ada kejuaraan-kejuaraan lain. Nah, Indonesia ada Piala Asia AFC, dan ya keren sekali Indonesia ada di peringkat 2 kemarin, posisinya runner up. Nah, dengan hasil runner up itulah yang membawa Indonesia sampai ada di 15 besar dunia. Ya, untuk Asia mungkin kita ada di peringkat kedua. Ya, kalau mengacu dari hasil Piala Asia kemarin, maka pastinya kita ada di posisi kedua. Kenapa posisi kedua? Karena kita runner up, kalah dari Iran kemarin ya. Dan ya itulah kita punya kehebatan, kita punya jagonya timnas kita. Dan ya semoga ini tren-tren begini terus berlanjut lah. Jangan hanya berhenti di Piala Asia. Tapi saya yakin di bawahnya Hector Souto ini timnas futsal kita akan semakin menggila ini, semakin mendunia ini. Intinya satu, jangan pecat pelatih. Ya kan? Jangan ada satu setan dua binatang yang datang tiba-tiba pecat Hector Souto. Oh, kalau seperti itu ya lewat, selesai kita. Inilah negara yang akan ikut turnamen Finalisima Futsal 2026 jika turnamen dibuat jauh lebih meriah. Finalisima saat ini memang diikuti oleh 4 negara saja yang berasal dari 2 tim terbaik UEFA Futsal Championship dan juga Copa Futsal Amerika. Namun ada satu gagasan atau masukan yang datang dari ex-kapten timnas Spanyol Carlos Ortiz yang menyarankan jika La Finalisima dibuat menjadi meriah dengan mengundang 2 tim terbaik dari 2 benua lainnya, yakni Asia dan Afrika, di mana menurutnya dengan hadirnya juara dan runner-up Piala Asia dan Afrika akan membuat Finalisima jauh lebih menarik, di mana Finalisima akan hadir bak seperti mini turnamen Piala Dunia yang pesertanya diikuti oleh 8 negara terbaik dari 4 benua berbeda.
Apakah Indonesia bisa ke sana? Bisa, kalau ada regulasinya Indonesia dan Iran bisa ke sana ya boleh-boleh saja gitu. Semoga adalah kita mau lihat kita punya timnas bisa lawan negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Brasil, Argentina, Angola, Maroko. Woi, ngeri itu. Itu yang baju kuning makin irit. Makin ompong itu netizennya itu. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis, guys. Timnas Indonesia kabarnya bakal jumpa Saint Kitts and Nevis di ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar akhir Maret nanti. Iya. Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah turnamen ini. Bukan cuma Saint Kitts and Nevis, ada juga Bulgaria dan Kepulauan Solomon yang bakal datang ke Indonesia. Formatnya sistem gugur, guys. Indonesia akan langsung menghadapi Saint Kitts and Nevis di laga pertama. Kalau menang, Garuda bakal berjumpa pemenang laga antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Dan yang kalah juga akan saling berhadapan untuk merebutkan posisi ketiga. Oh, keren ya. FIFA Series ini juga bakal jadi panggung debut John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Gimana guys? Seberapa yakin kalian dengan debut John Herdman bersama Timnas Indonesia? Saya yakin akan berbuah manis, kita akan meraih kemenangan. Ya, kalau kita mau lihat secara peringkat, si Saint Kitts and Nevis ini ada di bawahnya Indonesia. Mereka ada di 150-an lah, sekitar 154 atau 155 posisi mereka di rank FIFA. Indonesia ada di 122. Nah, ya terpautnya cukup jauh begitu, tapi ya di lapangan pasti ceritanya berbeda. Tapi saya yakin dengan pemain-pemain yang tersedia untuk John Herdman kita bisa menang gitu. Apalagi ini sistem gugur, dan saya yakin di final pasti Indonesia akan ketemu Bulgaria dan Indonesia pasti akan kasih hancur Bulgaria. Itu kan kita punya negeri baru kita kalah. Aduh, itu bagaimana ceritanya itu? Yakin menang, sangat-sangat yakin. Ya semogalah kita bisa lihat pemain-pemain kita yang bermain di Eropa itu datang ke Indonesia dan bermain di FIFA Series, apalagi ini laga resmi, dan ya semoga mereka tidak cedera lah. Kalau sampai mereka cedera itu yang sayang, kasihan, kita tidak bisa lihat itu mereka main di lapangan nanti. Semoga mereka tidak cedera. FIFA Series 2 pertandingan, keren kan? Kalau kita bisa lihat kita punya pemain-pemain mahal itu datang bermain di FIFA Series itu. Oh, luar biasa saudara-saudara. Alhamdulillah, Timnas Futsal Indonesia menembus 15 besar dunia, guys. Setelah menjadi runner up di Piala Asia 2026 ini, Indonesia naik 9 peringkat, meroket dari peringkat ke-24 menjadi peringkat ke-15. Dan sebentar lagi akan menggeser timnas Jepang dan Thailand yang berada di peringkat 12 dan 11. Turnamen terdekat yang akan diikuti timnas Indonesia yaitu pada bulan April, pertanggal 5-12 April 2026, yaitu ASEAN Futsal Championship. Terus terang perlu gue konfirmasi lagi apakah ASEAN Futsal Championship ini dalam kalender FIFA dan akan berpengaruh pada ranking FIFA atau tidak. Mungkin buat yang udah tahu, tulis di kolom komentar. Menurut kalian gimana guys? Progres Indonesia yang meroket ini. Dan kalau kalian suka sama konten gue, silakan. Nah, pasti kita menang lagi tuh. Kita pasti juara lagi tuh. Sekarang Indonesia lagi tren positifnya luar biasa. Apalagi kalau hanya level ASEAN. Chill bro. Kita kuti teman-teman itu. Kuti kita main-main itu. Apa kalau level Asia? ASEAN Asia aja kita sikat, apalagi ASEAN. Mati kau. Itu selesai kau. Selesai. Inilah kombinasi cepat dari pemain Indonesia dan membuahkan gol. Berawal dari Ramai Rumakik yang mengumpan ke Pratama Arhan. Di sini, Arhan mengumpan back pass ke Irfan Jaya, tapi kontrol yang kurang baik dari Irfan Jaya itu bisa diblok oleh pemain Malaysia. Tapi justru bola itu memantul ke arah Rahmat Irianto. Di sini, Irianto melihat Ricky Kambuaya meminta bola. Tapi sembari meminta bola, dia melihat Witan yang sangat bebas di ruang kanan. Dia membiarkan bola dan Witan sudah sangat onside di momen ini. Tidak ada offside, bola diterima Witan. Witan memilih untuk membackpass karena ruang tembak sudah ditutup dan kiper sudah sangat maju. Itu juga membuka ruang tembak di tengah. Irfan Jaya menerima bola dan dengan satu sentuhan, dia menembak ke gawang dengan sangat keras. Nah, ini waktu Piala AFF ini kita hajar, ini terakhir kayaknya. Ini yang terakhir kita hajar Malaysia itu sekitar 4-1 lah, 4 atau 5-1. Yang terakhir ini. Setelah itu kan kita tidak ketemu lagi. Itu ketemu cuma di kelompok umur lah, U23 ya kan, U19. Itu pun mereka hancur-hancuran juga lawan kita. Kacau. Jadi ini terakhir kita ketemu Malaysia untuk senior. Dan ya semoga bisa ketemu lah. Nanti ini kita ketemu, keren kan. Kita punya pemain naturalisasi sudah banyak. Mereka juga ada naturalisasi abal-abal, itu ilegal ya kan, bisa dipakai tuh.
kalau ketemu Indonesia ya kan. Selesai, kita bantai kalau ketemu lagi Malaysia. Terakhir kita hajar mereka 4-1, ya kan, selesai. Timnas Indonesia unggul di atas kertas, tapi Sid Kitts and Nevis pernah menembus peringkat FIFA 73 dunia. The Sugar Boy dari Karibia ini punya sejarah panjang, debut internasional sejak 1938, runner-up Caribbean Cup 1996, dan meski kini di posisi 154, mereka tetap bisa bikin kejutan di FIFA Series 2026. Patut waspada. Patut waspada, jangan kita terlena. Tapi selagi itu masih bermain di Indonesia, saya yakin kita bisa menang. Yakin sekali saya, kita bisa menang dengan mudah lawan St. Kitts and Nevis itu. Yakin. Di balik terciptanya sejarah baru timnas futsal yang lolos ke semifinal Piala Asia, ada tembok kokoh bernama Ahmad Habibi. Keputusan Hector Souto yang mengistirahatkan Habibi di laga terakhir fase grup kontra Irak emang sempat menimbulkan tanda tanya. Tapi langkah itu justru terbukti jitu. Dengan kondisi fisik dan mental yang segar, Habibi tampil Spartan di laga krusial kontra Vietnam. Meski Indonesia kebobolan 2 gol, tapi performa kiper yang sempat terjun di dunia basket ini layak dapat apresiasi. Sederet penyelamatan krusial mampu ia tunjukkan, termasuk salah satu momen paling ikonik saat Doi melakukan save dengan wajahnya. Bahkan Habibi ikut build up saat terciptanya gol ketiga Indonesia ke gawang Nguyen. Terus coba deh kasih kata-kata buat aksi Mas Habibi semalam. Keren, luar biasa. Semoga bisa berlanjut performa terbaiknya dan bisa bawa timnas Indonesia bahkan klub profesionalnya berada di level yang tertinggi. Ya, kita doakanlah futsal ini jangan redup sampai di Piala Asia. Semoga dia terus berkembang dan meraih hasil-hasil positif dan kita bisa lihat timnas futsal kita dari Piala Dunia. Itu yang paling penting, bro. Kan keren kalau timnas futsal kita dari Piala Dunia. Kapan lagi? Oke, teman-teman. Jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola dan futsal kita. So, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.